Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 1 Juni 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Justinus Martir. Gereja juga berdoa dalam novena Pentakosta hari ke-6 dengan tema memelihara gereja dalam kebenaran menuju kekudusan. Justinus seorang filosof dan pemikir Kristiani yang besar, lahir di Flavia, Neapolis, sekarang Nablus. Pada awal abad kedua, dari sebuah keluarga tidak beriman, setelah matang dalam belajar filsafat dan kitab suci Kristiani, sekitar tahun 130 Masehi, Justinus menjadi pengikut Kristus. Kemudian ia pergi ke Roma dan menjadi seorang pengajar sekaligus pewarta iman Kristiani. Ia merupakan pemikir Kristiani pertama yang menggunakan filsafat untuk menjelaskan dan membela iman akan Kristus. Ia mengajarkan bahwa baik para filsuf maupun para nabi menyampaikan pengajaran yang diinspirasi oleh Logos Sang Sabda. Dan pada akhirnya Logos itu menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa membandingkannya dengan Injil Yohanes bab 1 ayat 1 dan ayat 14. Karena penghayatan, pengajaran, dan pembelaannya terhadap iman Kristiani ini, Justinus akhirnya dibunuh sebagai martir pada masa pemerintahan Kaisar Markus Aurelius sekitar tahun 169 Masehi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita juga berdoa untuk bangsa dan tanah air Indonesia. Pada tanggal 1 Juni ini kita memperingati hari kelahiran Pancasila. Tuhan Yesus bersabda, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, melalui salib yang dianggap kebodohan oleh orang-orang yang tidak beriman, secara mengagumkan Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Justinus Martirmu pengetahuan yang mendalam mengenai misteri Kristus. Semoga berkat doanya tipu muslihat ajaran sesat dijauhkan dari kami dan kami diteguhkan dalam pengakuan iman yang benar. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan ayat 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus,
peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita berdoa untuk persatuan masyarakat bangsa Indonesia pada tanggal 1 Juni, hari kelahiran Pancasila, supaya seluruh rakyat hidup rukun, bersatu padu, saling membantu, bersatu, saling membantu, dan juga saling mensejahterakan. Karena tanah air Indonesia adalah berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin, supaya mereka memimpin dengan kerendahan hati dan penuh pelayanan, supaya kita satu sama lain bekerja sama, solidaritas, subsidiaritas, hidup di dalam kesejahteraan bersama. Sebagaimana kita berdoa untuk persatuan tanah air ini, sebagaimana kita berdoa untuk masyarakat ini, pada hari ini kita juga diingatkan oleh doa Tuhan kita Yesus Kristus yang menginginkan supaya kita bersatu padu, bergotong royong, hidup rukun. Tuhan Yesus berdoa mendamaikan kita dengan Bapanya. Tuhan Yesus berdoa mendamaikan kita dengan sesama. Maka tidak aktual jika kita saling melukai, maka tidak aktual kita saling membenci. Yang aktual adalah hidup di dalam perdamaian dan persatuan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam doanya Yesus memohon kepada Bapa untuk memelihara murid-muridnya dalam namanya. Dalam doa Yesus mengatakan Ia menguduskan dirinya bagi gereja. Yesus hadir di dalam gereja, menguduskan gereja dalam kebenarannya. Gereja diarahkan pada jalan kebenaran di tengah berbagai penyesatan yang mengancam pesiarahan hidup manusia di dunia ini. Selama berada di dunia, kawanan domba Yesus akan berhadapan dengan serigala-serigala ganas yang mencerai-beraikan. Bahkan dari tengah-tengah mereka akan muncul penyesatan yang menjauhkan dari jalan ini. Kepada jemaat di Efesus, Paulus berdoa
agar Allah senantiasa menjaga mereka agar selalu menetap dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita ini adalah kawanan domba Yesus yang sering mengalami godaan, ancaman, dan serigala-serigala yang berbentuk uang, material, dan keinginan pribadi untuk menang sendiri. Saudara-saudari, Roh Kudus selalu mengingatkan kita bahwa Yesus selalu hadir di tengah-tengah kita untuk membimbing dan menjaga kita agar selalu setia pada jalan kekudusan yang membawa kita pada kebenaran yang kita rindukan. Semoga kita hidup di tanah air tercinta, hidup bersatu, rukun, dan saling mensejahterakan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, kami telah Engkau segarkan dengan ekaristi ini. Semoga seturut teladan Santo Justinus Martir, kami selalu bersyukur atas segala karunia dan dengan gigih menghayati iman kami kepadamu sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.